Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, peserta ngobrol bareng program studi Doktor Arsitektur, konsentrasi arsitektur digital pada Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang yang kami hormati. Sekali lagi selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Yang pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan acara ini. Sebagai informasi, acara ini memang kami kemas dan menjadi sebuah tradisi di program studi arsitektur digital, konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang yang biasanya diselenggarakan di setiap Selasa petang dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, lalu kemudian dipadukan dengan para peserta program studi arsitektur digital, konsentrasi arsitektur digital, arsitektur di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang ini. Senang sekali sore menjelang malam hari ini saya, Don Arakian, dipercayakan oleh Prof. Purwanto untuk menjadi moderator topik ngobrol santai kita sore hari ini. Karena memang acara ini didesain sejak hadirnya program studi ini dengan pola yang santai tapi suasana akademiknya tetap terjaga. Kira-kira itu gambaran dari kegiatan ngobrol santai yang menjadi kegiatan reguler program studi arsitektur, konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Kita punya tema ngobrol santai sore menjelang malam hari ini, yakni arsitektur vernakular dalam perkembangannya dengan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama Dr. Riyandi Tarigan, kemudian nanti kita punya narasumber yang kedua ada Pak Jujun Rusmiam Toro yang akan juga membawakan sebuah subtema dengan tema besarnya arsitektur vernakular dalam perkembangannya. Baik, Prof. Pur dan juga Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara ini, sebuah tradisi yang kita sudah mulai sejak awal dengan adanya kegiatannya itu, kita akan memberikan kesempatan pertama kepada Prof. Purwanto untuk menyampaikan sambutan pembuka sekaligus sapaan selamat datang kepada Bapak Ibu ngobrol santai sore hari ini. Karena itu saya berikan kesempatan kepada Prof. Pur untuk menyampaikan sambutan singkat sekaligus sapaan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian peserta ngobrol santai sore menjelang malam hari ini. Screen kami berikan, Prof. Pur. Ya, baik. Terima kasih, Pak Don. Ya, Pak Don ini juga salah satu mahasiswa program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital. Baik, Ibu sekalian semuanya, saya mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kehadiran Ibu sekalian semuanya. Juga mungkin ada di antara Ibu sekalian yang baru saja berbuka puasa. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Pada malam hari ini kita memasuki ngobrol bareng Selasa petang yang ke-7. Ya. Setiap bulan kami mengadakan, berarti sudah ada 7 bulan kami mengadakan acara ini. Yang kami selenggarakan selalu pada Selasa petang, ya, minggu kedua. Ya kira-kira ada di sekitar itu, nanti kalau misalkan ada pergeseran waktu, tidak-tidaknya yang bisa dijadikan patokan sekitar minggu kedua. Saya
mengambil tajuk bahwa ini adalah ngobrol bareng, maka di belakang ini background-nya adalah angkringan begitu ya. Pakaiannya kita santai, nggak perlu formal, maka saya pakai kaos gitu ya, supaya memprovokasi buat sekalian semuanya untuk santai saja, nggak usah tegang di sini. Ya kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Dan hari ini kita mengangkat tema tentang neovernakular, gitu ya. Menampilkan Pak Riyandi Tarigan. Pak Riyandi Tarigan adalah doktor baru, ya, di jajaran dosen Universitas Katolik Sugio Pranoto, begitu ya. Masih kinyis-kinyis, masih fresh from the oven, gitu ya Pak Tarigan ya. Iya Pak. Ya. Masih umum. Maka dari itu ini cepat-cepat saya panggil untuk ikut meramaikan di sini supaya ilmu yang masih fresh, pemikiran-pemikiran yang masih fresh itu bisa disampaikan di sini. Kemudian pembicara yang kedua adalah Pak Jujun. Pak Jujun adalah mahasiswa angkatan pertama program studi doktor arsitektur. Akan menyampaikan tentang pemikirannya yang diangkat untuk menjadi tema disertasinya. Nah, ini nanti memadukan antara Pak Tarigan dengan Pak Jujun gitu ya, bukan terus diadu begitu seperti jangkrik gitu, enggak gitu ya. Tapi ini diskusi, ngobrol gayeng gitu. Ngobrol gayeng yang mana kita akan bisa terlibat bersama-sama nantinya di dalam diskusi ini, memberikan sumbang saran, pemikiran-pemikiran untuk memajukan pendidikan arsitektur di kemudian hari. Demikian Ibu Bapak sekalian semuanya, selamat menikmati, selamat mengikuti di dalam diskusi ngobrol bareng Selasa petang ini, dan semoga ini bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Don, silakan Pak Don. Baik, terima kasih Prof. Pur. Sebetulnya salah satu tugas saya adalah memperkenalkan para narasumber, tapi terima kasih Prof. Pur sudah memperkenalkan kedua narasumber kita. Saya barangkali tugas saya itu mungkin memprovokasi para narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian supaya diskusi kita malam ini menjadi lebih hidup. Kira-kira begitu tugas moderator. Nah, sebelum saya memberikan screen ini kepada kedua narasumber kita, mungkin sekali lagi saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan mengangkat sebuah topik bincang-bincang santai dengan tema besarnya arsitektur neo-vernakular dalam perkembangannya. Nah, untuk membahas topik besar kita di ngobrol sore ini akan kita hadirkan dua narasumber kita. Yang pertama Pak Dr. Riyandi Tarigan yang adalah staf pengajar juga pada program arsitektur konsentrasi arsitektur digital di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Juga nanti kemudian setelah itu nanti kita akan jeda kira-kira 10 menit gitu, akan ada tayangan dari program studi tentang penyelenggaraan program studi ini. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Jujun, narasumber kita yang kedua, dengan subtema arsitektur neo-vernakular pada bangunan Belanda. Pak Riyandi membawa topik atau subtopik arsitektur vernakular, telaah fungsi, bentuk, dan makna. Nah, setelah itu baru kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kemudian setelah itu baru kita selesai atau kita akhiri seluruh rangkaian acara bincang-bincang santai sore hari ini. Kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian, acara kita bincang-bincang santai malam hari ini dengan dua narasumber yang tadi sudah kami perkenalkan. Nah, sedikit pengantar buat Pak Tarigan maupun Pak Jujun. Memang basic saya memang bukan di vernakular, Pak Tarigan juga Pak Jujun, tapi topik vernakular maupun neo-vernakular menurut saya topik yang rasanya seperti saya menemukan sebuah istilah yang namanya aporisme gitu ya. Semakin banyak didiskusikan, semakin banyak kita menemukan justru
banyak hal lain lagi begitu. Saya mendapatkan semacam dua definisi dari dua narasumber sebelumnya begitu tentang vernakular itu. Ada Prof. Joseph, bagaimana beliau mendefinisikan vernakular itu, kemudian Prof. Yoyo dari aspek geografisnya, bahkan beliau menyampaikan dalam konsep geografi vernakular itu bahkan ke Asia Selatan begitu. Nah, ini menurut saya menarik. Malam hari ini Pak Tarigan akan mengantar kita dalam sebuah topik diskusi khusus tentang vernakular, tapi aspeknya aspek telaahnya dari fungsi, bentuk, dan makna. Menurut saya ini menarik. Kira-kira apa yang membedakan cara pandang Pak Tarigan dengan cara pandang saya boleh menyebut tadi ada Prof. Joseph maupun Prof. Yoyo gitu. Karena itu Pak Tarigan, untuk tidak memperpanjang kata dari saya berikan screen ini buat Pak Tarigan untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Saya persilakan Pak Tarigan screen-nya. Ya, terima kasih Pak Don Iya. atas kesempatan waktunya. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya rasanya juga agak deg-degan gitu ya. Memang bidang saya menekankan pada bidang budaya arsitektur atau budaya berarsitektur gitu ya. Jadi itu budaya penekanan saya. Kemudian saya lebih menekankan pada semiotika gitu kan. Semiotika, jadi ada tanda dan makna. Saya selalu melihatnya dari situ. Gitu. Nah, keterkaitan dengan itu maka saya perlu mengemukakan ini sebetulnya bukan merupakan sebuah pernyataan, tapi mungkin lebih ke pertanyaan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kesimpulan dari apa yang saya utarakan, itu mungkin tidak pernah mendapat, karena saya lebih banyak bertanya. Begitu Bapak Ibu semua. Ya, jadi saya mulai saja. Apakah terlihat gambar saya? Terlihat. Ya. Terlihat. Baik. Ya, judul saya yaitu arsitektur vernakular. Mungkin dari Pak Jujun mungkin akan membahas neovernakular. Mungkin juga ada lebih baiknya gitu ya. Saya juga melihat dari sisi arsitektur vernakular, karena neovernakular itu juga dari perkembangan dari vernakular juga. Nah, mengapa saya itu memilih telaah fungsi, bentuk, dan makna? Itu diakibatkan dari bacaan-bacaan yang sudah saya lihat gitu ya, dari berbagai aspek gitu ya. Nah, ini ada beberapa pandangan-pandangan dari Paul Groth, kemudian Amos Rapoport, kemudian Carter dan Cromley, kemudian Kingston gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita melihat aspek-aspek atau faktor-faktor yang diungkapkan itu lebih menekankan pada faktor teknisnya gitu, faktor teknisnya. Jadi faktor teknis, kemudian faktor lokal. Nah, ada beberapa istilah sebetulnya, vernacular architecture, kemudian folk architecture, kemudian ada traditional architecture, kemudian macam-macam gitu ya. Nah, memang saya tidak mencoba untuk menelusuri masing-masing itu, tapi paling tidak saya lebih menekankan vernakularnya, yang mungkin sama ya dengan folk architecture, tapi mungkin juga berbeda dengan traditional architecture. Nah, untuk itu saya kepengen kita berjalan-jalan dulu ya dari bentuk-bentuk yang sering sudah kita kenal gitu ya. Apakah itu yang ada di Indonesia ini dan banyak sekali gitu ya, atau bentuk-bentuk arsitektur yang berada di luar Indonesia, itu banyak sekali. Ya, tidak hanya sering itu banyak di Afrika, tapi sebetulnya di Yunani gitu ya, itu juga banyak itu ya arsitektur vernakular yang berkembang di sana, juga di Amerika dan sebagainya. Jadi sebetulnya arsitektur vernakular itu tidak hanya
berada di Asia, tapi juga banyak di seluruh belahan dunia, gitu ya. Jadi dari Eropa itu juga sudah banyak, tapi saya akan mengambil lebih sedikit dan keunikannya, gitu ya. Kalau kita melihat dari bentuk-bentuk yang ada, itu hampir secara keseluruhan bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk yang sederhana, gitu ya, tidak neko-neko atau tidak berbagai macam yang dikembangkan oleh arsitektur modern yang berkembang saat ini. Ini juga ya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya ya, daripada prinsipnya itu arsitektur vernakular itu istilahnya itu adalah build to meet needs, gitu ya. Jadi menekankan pada pencapaian sebuah kebutuhan, ya, bukan kemauan, bukan keinginan. Jadi itu sebetulnya ini sebagai tempat perlindungan yang sama antara manusia dan hewan, gitu ya. Jadi hewan itu selalu membuat sarang itu ya berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi mesti seperti sarang, kemudian ya kita tahu ya seperti itu, dan mereka juga sangat mengetahui tentang bagaimana melindungi dirinya dengan sarang tersebut. Seperti itu. Nah, pada dasarnya kalau misal perkembangan pemikiran ya dari Rapoport dan Oliver itu pandangan build to meet needs itu sebetulnya tidak kebutuhan yang sifatnya jasmaniah saja, tapi sebetulnya berkembang praktek budaya dan ritual sosial, begitu ya. Atau studi tentang dampak budaya, maksudnya dampak budaya itu efek budaya terhadap artefaknya, terhadap arsitekturnya sebagai sebuah artefak, gitu ya. Jadi tidak hanya kebutuhan-kebutuhan untuk apa namanya memproteksi diri ya dari alam di luar diri kita, tapi juga bagaimana praktek-praktek sosial, praktek-praktek budaya di dalam masyarakat itu juga berada di berkembang di dalam rumah tersebut, gitu ya. Seperti itu. Nah, sebetulnya arsitektur vernakular ya sudah lama, gitu ya, dibahas sejak tahun oleh Rapoport sejak tahun 1969, gitu kan, dan berkembang. Mungkin saat ini berkembangnya menjadi neo-vernakular. Nah, apa sih dasar-dasar dari vernakular arsitektur, gitu, atau arsitektur vernakular? Yang pertama, tadi yang dikatakan dengan needs tadi ada dasarnya adalah fungsional. Kemudian aktivitas-aktivitasnya sifatnya juga non formal, gitu ya. Lebih menekankan pada hunian. Kemudian material yang digunakan itu sebagian besar itu adalah alami. Ya, artinya tidak seng, tidak buatan-buatan pabrik, gitu. Karena mereka dari sini kan ada keterbatasan, gitu ya. Kemudian sangat lokal. Ya, ini sangat lokal. Mengapa demikian? Karena memang pada saat itu persoalan-persoalan komunikasi, persoalan-persoalan hubungan transportasi dan sebagainya mungkin sangat rendah, gitu ya. Jadi tidak ada pertukaran-pertukaran. Ya, mungkin kalau misalnya di Jawa bagian utara itu mungkin juga sudah banyak terjadi pertukaran-pertukaran barang, gitu ya, atau jasa seperti itu. Tapi ini pada daerah-daerah tertentu itu masih sangat terbatas. Kemudian cara membangunnya juga sifatnya masih manual, gitu ya, masih bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian tidak masinal, gitu ya, tidak masinal, tidak menggunakan mesin begitu, tapi misalnya saja mengaduk semen masih menggunakan cangkul dan sebagainya, kemudian lepo itu masih menggunakan tangan dan sebagainya. Jadi sifatnya sangat craftsmanship, gitu ya, seperti itu. Kemudian arsitektur vernakular itu anonim, dalam hal ini adalah tidak ada arsitek, gitu ya, tidak ada orang yang mempunyai tingkat kepintaran tertentu atau tingkat kemampuan tertentu untuk membangun sebuah bangunan. Jadi anonim. Jadi anonim itu tidak dibuat oleh arsitek tertentu, sehingga ada buku itu adalah architecture without architect, gitu ya. Jadi dibangun oleh masyarakat dengan sendirinya. Kalau misalnya kita pernah ke Baduy, itu cara membangunnya itu adalah gotong royong, gitu ya, bareng-bareng, saya bersama-sama dan bergantian. Ya, tidak ada yang lebih ahli dari yang ahli, semuanya sama.
Kemudian pengetahuan itu digunakan setempat gitu ya. Artinya pengetahuan setempat itu pengetahuan yang sederhana. Jadi apa adanya. Jadi bukan pengetahuan yang sangat canggih gitu ya. Itu tidak. Jadi dalam membangun itu mereka menggunakan pengetahuan yang sudah dilakukan secara terus-menerus dan sifatnya adalah lokal kan gitu ya. Jadi pemanfaatan bahan, pemanfaatan tenaga, kemudian pemanfaatan adalah sifatnya lokal. Sehingga dengan demikian pengetahuan itu yang sifatnya setempat ya, dengan mengadaptasi terhadap iklim, mengadaptasi terhadap teknik-teknik membangun, terus kemudian beradaptasi dengan material yang ada, itu menciptakan sebuah keunikan gitu ya, sebuah keunikan. Nah, keunikannya apa? Itu bisa misalnya pemanfaatan lumpur dengan di lantai, kemudian pemanfaatan lumpur pada dinding yang itu juga terjadi pada bangunan-bangunan di Afrika gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan keunikan yang tersendiri. Seperti tadi sudah katakan ya, teknik dan teknologi setempat, kemudian juga membangunnya juga skala manusia ya, tidak gigantismus ya, tidak raksasa gitu ya. Artinya itu bukan sebuah bangunan yang sangat besar, tapi sifatnya itu sesuai dengan skala manusia, seperti rumah tinggal, lumbung, begitu ya. Kemudian kalau ada tempat untuk bekerja, gitu kan. Nah, itu adalah skala-skala manusia. Kemudian juga yang paling penting adalah adaptif terhadap geografi, ya, terhadap geografi atau terhadap sebuah tempat yang ada. Kemudian juga adaptasi terhadap klimatologi, ya, terhadap iklim yang ada di sana. Kenapa demikian? Karena memang prinsip terhadap bangunan yang dibangun tersebut itu adalah melindungi manusia yang ada di dalamnya. Prinsip awalnya di situ. Ya, prinsip awalnya di situ. Jadi tidak ada pandangan-pandangan filsafat atau pandangan hidup ya, itu mungkin sebelumnya belum ada gitu ya. Jadi sifatnya masih sangat sederhana. Artinya bahwa dengan bangunan itu ya, itu tujuannya adalah memproteksi aktivitas yang terjadi di dalamnya yang dilakukan oleh manusia ataupun binatang kan gitu ya. Jadi pembentukan sebuah bangunan dasarnya seperti itu. Nah, dari hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah tujuan arsitektur itu hanya untuk bernaung atau berlindung, ataukah menunjukkan eksistensi diri? Nah, kalau misalnya tadi pengertian awalnya itu vernakular itu hanya untuk memenuhi kebutuhan primer gitu ya, kebutuhan primer, ya, kemudian berlindung dari serangan dari hujan, dari angin, dari serangan binatang, gangguan binatang atau musuh atau apapun gitu ya. Apakah hanya sekedar itu ataukah ada yang lain? Ya, dalam hal ini menunjukkan eksistensi. Apakah itu dari aspek ekonomi dan sebagainya. Ini sebuah pertanyaan gitu ya. Apakah vernacular arsitektur seperti itu? Nah, pertanyaan yang kedua, kalau tadi saya melihat tadi aspek-aspeknya selalu berbicara pada aspek eksternal, iklim, geografi, bahan bangunan, dan sebagainya. Nah, apakah tidak ada sesuatu yang lain gitu ya, yang kita melihat dari aspek manusia atau aspek manusia yang menghuni di dalam konteks mengatur, ya, mengatur atau menyusun, menempatkan, ya, dalam arti memposisikan sebuah aktivitas, kemudian memberikan wadah menjadi sebuah ruang dan membatasi ruang tersebut menjadi sebuah bentuk yang seluruhnya itu mengandung makna. Dari mungkin kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, mungkin ada Bapak Ibu tahu punya jurnal dan sebagainya yang membicarakan tentang aspek-aspek ini yang terkait dengan sektor vernakular, begitu ya, mungkin bisa di-share gitu. Tapi setelah saya baca-baca kok larinya ke teknik, kemudian ke pengetahuan, ya, ke pengetahuan, kemudian pemanfaatan teknologi dan sebagainya. Nah, ini sebuah pertanyaan gitu ya, sebuah pertanyaan.
Apakah yang pertama tadi yang berbicara masalah bernaung, berlindung, atau menunjukkan eksistensi, ataukah atau yang kedua itu berbicara masalah ekspresinya. Jadi bagaimana ekspresi yang terkait dengan tata atur, kan gitu ya. Pada prinsipnya adalah tata atur. Begitu. Mari kita lihat sejak awal. Yang pertama itu dalam konteks semiotika itu selalu terjadi antara tanda dan makna. Sebuah tanda itu pasti mempunyai makna. Jadi kalau misalnya itu dianggap sebagai tanda, itu pasti ada makna yang diekspresikan melalui tanda itu, sehingga orang mengetahui, ya, sehingga orang mengetahui maksud dan tujuannya. Nah, apabila sebuah benda itu bukan merupakan tanda, itu berarti dia tidak mempunyai makna. Seperti misalnya saja sebuah batu yang tergeletak gitu ya. Itu bisa mempunyai makna, bisa tidak mempunyai makna. Artinya batu itu mungkin terletak karena mungkin dibuang orang. Tapi bisa saja batu itu diletakkan untuk sebagai sebuah tanda atau sebagai sebuah prasasti atau sebagai sebuah tanda bahwa kalau misalnya Anda melewati batu ini, itu berarti Anda sudah masuk di dalam teritori siapa gitu ya. Seperti itu. Jadi tanda-tanda itulah yang memberikan ya pengetahuan terhadap pengamat di dalam konteks memahami lingkungannya. Binatang pun juga melakukan hal itu gitu ya. Dalam membuat sebuah batas-batas teritori ya seekor anjing itu pasti akan mengencingi gitu ya, mengencingi sebuah pohon atau apapun. Itu sebetulnya menyusun atau memberi teritori gitu ya, ketika ada orang masuk, ketika ada anjing yang lain masuk, dia sudah tahu bahwa saya berada di teritori anjing yang lain. Demikian juga serigala, demikian juga harimau dan sebagainya. Tanda dan makna ini adalah bagian dari cara kita mengekspresikan arsitektur sebagai sebuah artefak yang bersifat fisik. Jadi satu-satunya arsitektur, satu-satunya yang bisa diekspresikan itu adalah tempat tadi, ya, atau kegiatannya. Kalau kegiatan itu mungkin tidak di bagian arsitektur seksual, tapi sebetulnya arsitektur itu sebetulnya kan mewadai kegiatan dan melindungi kegiatan. Nah, ini juga bisa menjadi tanda. Kemudian juga tempat. Sebuah kegiatan atau suatu kegiatan kalau ditempatkan pada tertentu pasti ada tanda tertentu. Sebuah kegiatan itu berada di tempat, berada di depan, itu akan berbeda ketika kegiatan itu berada di belakang, atau di samping, atau di atas, ataupun di bawah. Itu pasti ada maksud tertentu, ada makna tertentu yang diberikan pada aktivitas itu. Nah, dari pandangan itu, Purnama Salura menyusun struktur fungsi bentuk makna yang terkait antara fungsi itu distrukturkan itu menjadi tempat atau ruang gitu ya. Kemudian dari tempat ruang itu dibatasi ya, dari bidang pelingkup struktur bukaan dia menjadi bentuk yang nyata. Kalau ruang itu kan belum menjadi bentuk yang nyata gitu ya. Masih batasnya itu masih batas abstrak. Ya, dengan peninggian dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah diberikan bidang pelingkup, struktur, dan bukaan, itu menjadi bentuk yang nyata, ya, menjadi shape. Ya. Kemudian bentuk itu, ya, bidang pelingkup dari dikomposisikan, ya, itu menjadi makna. Nah, makna itu bisa simbolis, icon, dan pragmatik. Nah, kemudian makna itu bisa dikontekskan kembali dengan fungsi. Nah, dari sini saya mengembangkan konsep yaitu menempatkan tempat dan ruang pada susunan makna ini. Jadi kegiatan, tempat, ruang, dan bentuk itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Ya, makna sendiri, kegiatan itu punya makna sendiri. Tadi kalau dikatakan makna itu ada makna simbolik dan pragmatik, kegiatan itu juga ada. Demikian juga tempat, ruang, dan bentuk. Seperti itu. Jadi makna itu berada di 4 aspek ini. Dia bekerja pada 4 aspek ini, di mana 4 aspek ini saling mempunyai relasi. Ya,
Jadi mempunyai relasi ada hubungannya. Ya, ada hubungannya, tidak terlepas sendiri-sendiri gitu kan. Nah, pada dasarnya sebetulnya arsitektur vernakular ini iki ming dianggo tok. Mau. Iki opo bentuk? Bentuke kok aneh. Bapak Suwito, mohon maaf, naiknya. Lanjut Pak. Lanjut Ya. Pak. Ya. Ya. Nah, ini sebuah pandangan ya. Jadi pandangan di mana pada saat manusia itu membentuk lingkungan kecilnya gitu ya untuk melindungi dirinya, itu sebuah primitive hut gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk awal dari sebuah lingkungan buatan gitu ya. Jadi dari sinilah sebetulnya arsitektur vernakular itu muncul gitu ya, dibuat oleh manusia untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Bentuk yang paling sederhana biasanya itu dia berada bentuk semacam kerucut gitu ya. Nah, sebetulnya pandangan-pandangan yang saya katakan tadi mengenai susunan tadi itu juga berkembang pada zaman tembaga gitu ya, Bronze Age, ya, Golden Age dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dilihat dari susunan ruang yang ada, meskipun bentuknya sangat sederhana, ya melengkung seperti ini, tapi si penghuni itu sudah mulai menyusun tempat-tempat ini. Ya, sudah mulai menyusun tempat-tempat ini. Ya, tempat-tempat ini mempunyai aktivitas-aktivitas tertentu, di mana untuk meletakkan bahan makanan, di mana meletakkan ketua gitu ya, ketua atau pemimpin tempat ini, atau di mana meletakkan tamu yang hadir dan sebagainya. Seperti itu. Nah, dari dulu pun sudah mempunyai konsep semacam itu. Nah, berarti di sini kita melihat sejak awal pun sebetulnya selain manusia itu melindungi diri dengan membentuk sebuah bangunan, ya, tapi juga dia menyusun tempat-tempat itu supaya mencapai keteraturan, gitu kan? Mencapai keteraturan. Jadi ada dua hal. Disinilah sebetulnya eksistensi awal manusia dalam menyusun ruang dengan menempatkan aktivitas-aktivitas tertentu pada tempat-tempat tertentu sudah mulai terbentuk sejak dini gitu ya. Seperti itu. Nah, tidak hanya pada rumah ya, tidak banyak pada rumah, arsitektur berkembang ya dengan lingkup berada di dalam tapak ini, ya, batas ini, bidang batas ini, kemudian pada bangunan, kemudian pada susunan ruang dan batas-batas ruang di dalamnya. Jadi lingkup arsitekturnya di situ. Gitu ya. Jadi pemahaman terhadap vernakular sebetulnya tidak hanya berada pada aspek bangunan saja, gitu ya, yang yang lepas dari batas teritorinya. Tadi saya katakan bahwa binatang pun itu membentuk sebuah teritori kan gitu ya. Nah, teritori yang paling dalam itu bangunan, tapi sebetulnya teritori yang paling luar itu adalah tapak ini. Nah, itu saya kira belum pernah dibahas di dalam konteks ini kan. Seperti itu. Nah, sebagai contoh rumah di Papua nih ya. Seperti ini kelihatannya biasa-biasa saja kan. Nah, perlunya kita bertanya di situ. Bagaimana bentuk atap yang setengah bola ini dia punya ekspresi pragmatis ataukah simbolis kan gitu ya. Kita perlu memahami di sini. Jadi vernakular itu sebetulnya harus bisa dijawab bukan dari hanya aspek teknisnya itu dibuat oleh masyarakat itu dengan bahan yang sederhana atau lokal gitu ya, dengan pengetahuan lokal, kemudian beradaptasi dengan lingkungan dan sebagainya. Tidak hanya itu maksud saya gitu ya. Tapi sebetulnya dengan membuat atap melengkung itu harus dicermati apakah itu karena keterbatasan teknologi atau keterbatasan pengetahuan atau keterbatasan bahan. Nah, jadi intinya tuh apa adanya gitu ya. Usaha dari manusia itu membentuk dengan apa adanya.
Atau tadi saya katakan ada tujuan-tujuan makna tertentu. Kemudian dengan dinding tertutup, kita melihat ini dindingnya sangat tertutup ya. Kalau di rumah Jawa itu juga dinding dalam itu tertutup juga. Bukaannya kecil-kecil kan gitu ya. Sehingga kalau misalnya masuk itu terkesan gelap kan gitu ya. Nah, kalau di rumah tradisional Jawa itu punya makna tertentu gitu ya. Dengan memperkecil bukaan meskipun sebetulnya akan mengurangi pencahayaan. Dia ada tujuan tertentu. Nah, di sini kita bahas apakah itu tadi ya tujuannya adalah tujuan pragmatis, yaitu mengantisipasi suhu yang sangat rendah gitu ya. Kalau di Papua di bagian tengah itu kan dataran tinggi ya, yang sangat dingin sekali. Kemudian itu juga kalau misalnya suhu yang rendah menjaga kehangatan atau mungkin perlindungan dari serangan binatang. Ya, ataukah itu mempunyai ekspresi-ekspresi simbolik seperti orientasi ke dalam gitu ya. Tidak terlihat oleh orang luar dan sebagainya. Kerahasiaan dan sebagainya. Apakah punya makna-makna itu? Nah, itu perlu didalami lebih mendalam kan gitu ya. Nah, kemudian mengenai orientasi bangunan. Apakah orientasi bangunan itu ya sifatnya bebas saja, yang penting kemanapun oke gitu ya. Orientasi dari bangunan, kalau dilihat dari bentuk ini kan orientasinya kan membingungkan. Ya, karena setengah bulat tadi. Tapi tentu ada tujuan-tujuan lain, memberikan tanda-tanda tertentu terhadap orientasi. Nah, orientasi itu apakah hanya berkaitan secara pragmatis, ataukah simbolis? Misalnya simbolis itu menghadap utara itu karena ada dewa ini atau ada ini, atau utara itu merupakan gunung ini gitu ya, seperti di Bali kan gitu ya. Ataukah ada yang lain? Demikian juga kalau kita lihat pintu yang warnanya biru ini gitu ya, yang membedakan dengan yang lain, itu apakah karena ya sudah itu yang saya punyanya ya biru saja, atau mungkin catnya biru kalau ada cat gitu, atau mungkin saya memang mencari bahan bahan gitu ya yang warnanya biru, ya sudah berhenti. Tapi ada tujuan-tujuan simbolis, misalnya tujuan simbolisnya adalah membentengi pengaruh negatif, misalnya guna-guna atau apa gitu ya, seperti itu misalnya. Atau kalau kita perhatikan lebih mendalam lagi, lebih detail, itu kalau misalnya ada batu-batu yang mengelilingi di sini, itu ada faktor-faktor yang makna-makna simbolis atau tidak. Ini bisa menjadi kajian yang sangat mendalam kalau kita melihat berkaitan dengan aspek vernakular gitu ya. Tadi yang saya katakan dari aspek simboliknya. Mungkin itu yang mungkin bisa dikembangkan ya, pada neovernakularnya gitu ya. Menjadi neovernakular. Kalau misalnya tadi pengetahuan yang sederhana, teknologi yang sederhana, teknik-teknik yang sederhana, padahal yang namanya arsitektur vernakular itu sifatnya berkembang gitu, berdasarkan pada manusia yang ada di sana. Gitu. Tentu akhirnya berkembang kan. Apakah kalau misalnya berkembang, kemudian ya kita gunakan aja tetap dengan hijau. Apa kalau misalnya genteng nggak boleh karena itu dibangun oleh pabrik kan gitu ya. Tapi bisa saja genteng itu dicetak oleh manusia dengan secara craftsmanship, boleh saja. Nah, apakah itu masih dikatakan arsitektur vernakular kan gitu ya. Kemudian teknologinya berkembang, mungkin tidak melengkung, tidak bola seperti ini. Ya, mungkin masyarakat di sana itu menemukan penemuan-penemuan lain karena akibat apa? Tadi hubungan dengan dunia luar mulai terbuka. Ya, apakah kemudian kalau misalnya itu salah atau misalnya tidak diperbolehkan, akhirnya yang namanya arsitektur vernakular ya selama itu menjadi seperti itu, tidak bisa berkembang, kan gitu ya. Nah, ini penting dalam konteks bagaimana saya melihat arsitektur vernakular itu bukan sesuatu yang mati gitu ya. Mungkin ini jawabannya di neovernakular. Mungkin. Padahal ada pengaruh yang lain, pengaruh modernitas gitu ya. Kalau vernakular itu sifatnya tradisi gitu ya, yang berlangsung gitu ya.
kemudian ada moralitas yang punya pandangan-pandangan yang lebih modern dengan teknologi. Nah, apakah ini bisa berkembang di situ kan? Nah, menurut saya ini penting sekali di dalam konteks memahami arsitektur vernakular. Artinya di sini kita melihat bahwa arsitektur vernakular tidak hanya dibatasi oleh faktor-faktor eksternal, tapi juga faktor sosial, gitu ya, faktor sosial. Tadi yang saya katakan dampak budaya tadi oleh penghuni dan masyarakatnya. Karena sangat bahaya sekali kalau misalnya artefaknya tetap, tapi kemudian masyarakatnya berkembang, padahal yang namanya artefak itu mengikuti cara pandang masyarakat, baik itu individu maupun secara komunal. Kan begitu ya, kira-kira begitu. Nah ini contoh gitu ya, Rumah Kudus gitu ya. Nah, ini kan menjulang tinggi istilahnya itu ya. Nah, ada makna-makna tertentu nggak kita bisa mengamati lebih dalam dari itu. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Don. Terima kasih Pak. Saya bisa kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Tarigan. Ini menarik sekali. Saya barangkali mencoba di room chat itu sudah ada banyak pertanyaan, tapi saya coba memicu Bapak Ibu sekalian untuk nanti di sesi diskusi. Memang menarik tadi di paparan ini Pak Tarigan memulai dengan istilah folk arsitektur dan vernacular arsitektur. Kemudian beliau mengkaji dari aspek fungsi, bentuk, dan makna yang apakah itu kemudian menuju kepada formulasi arsitektur vernakular itu. Nah, itu mungkin semacam pertanyaan pemicu untuk bahan diskusi kita nantinya. Sekali lagi terima kasih Pak Tarigan. Di kesempatan yang berikut ini kita akan mendengarkan pemaparan dari salah satu mahasiswa program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital atas nama Pak Jujun Rusmiantoro yang akan mencoba mengangkat sebuah subtopik arsitektur neo-vernakular pada bangunan Belanda di Semarang. Besar harapannya apa yang akan disampaikan oleh Pak Jujun ini nanti kemudian juga bisa ditanggapi oleh Pak Tarigan juga Bapak Ibu sekalian yang lainnya, terutama di dalam koridor atau di dalam kerangka memperkaya wawasan kita tentang apa itu arsitektur vernakular dan neo-vernakular dalam perkembangannya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Karena itu kesempatan berikut saya persilakan Pak Jujun. Video dulu Pak. Oh iya, minta maaf, sorry. Sebelum kita lanjut ke pemaparan Pak Jujun, kesempatan berikut ini akan ada penayangan video program studi arsitektur digital arsitektur Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Halo, saya Oni, mahasiswa S3 jurusan arsitektur di Unika Sugio Pranoto Semarang. Saya adalah mahasiswa yang angkatan berkuliahnya kebetulan bersamaan dengan pandemi COVID-19, sehingga kami kuliahnya secara online di rumah aja. Dan ternyata kuliah secara online bersama dengan Unika Sugio Pranoto itu sangat seru loh dan sangat berkualitas. Saya bisa studi sambil melaksanakan tugas saya di tempat kerja, terutama perguruan tinggi, karena kebetulan saya juga ngajar di Unpad Surabaya. Kemudian saya tetap bisa dekat dengan keluarga. Dengan perkuliahan model online ini tidak mengganggu semangat belajar kami, bahkan lebih efektif. Dalam satu semester perkuliahan itu tidak pernah kosong, bahkan materinya sesuai dengan RPS-nya. Program studi arsitektur digital adalah program studi yang menurut kami sangat inspiratif dan banyak mendukung kegiatan pendidikan saya sebagai praktisi maupun sebagai akademisi. Banyak sekali insight-insight baru yang disampaikan, sehingga memberikan banyak pencerahan
dalam masa pembelajaran kami. Dan yang paling penting nih, pola belajar dengan metode online ini diatur oleh negara melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita bisa mengikutinya dari tempat tinggal kita dan bahkan sambil bertugas di tempat lain. Namun, bobot dan materi kualitas proses pembelajaran hampir tidak ada bedanya dengan proses pembelajaran secara offline. Penggunaan ruang perkantoran pasca selama pandemi, mungkin kan terus kemudian ada ruang-ruang yang masih pakai, kemudian ada ruang-ruang yang tidak terpakai, seperti itu. Dok, yang nanti mungkin yang menggambar pandemi itu kira-kira bagaimana seperti itu? Bagaimana tingkat kesehatan di dalam ruang itu perlu untuk dikaji juga, karena peraturan Menteri Kesehatan itu terkait dengan kajian semacam itu sudah ada panduan-panduan patokannya, berapa temperaturnya, berapa kelembabanya, terus kemudian kadar oksigen, pergantian udara bebas, itu juga diatur dalam peraturan itu. Mungkin itu menjadi sesuatu yang menarik kalau itu ikut dilibatkan menjadi sebuah standar ruang yang sehat untuk kerja. Terus kemudian ada beberapa buku-buku baru yang bisa diakses gitu ya, Bu Rizka. Walaupun posisi pandemi seperti ini, sebetulnya dengan posisi Bu Rizka itu bisa memanfaatkan perpustakaan di Unika. Jadi sudah bisa wording di servis ya? Ya, ya. Oke. Demikian pembimbingan bahwa di program studi doktor arsitektur ini kita bisa memanfaatkan dengan Zoom, kita bisa berinteraksi dengan santai, kemudian antara dosen dan mahasiswa bisa dengan enjoy untuk berdiskusi semacam ini, jadi tidak canggung lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama dengan Unika Sugio Pranoto Semarang. Dijamin belajar itu jadi lebih menyenangkan. Di arsitektur digital ini sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran dan kedisiplinan yang dikemas demikian rupa sehingga kami tidak merasakan berat dan yang pasti saya bisa tetap merasakan bahagia. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Unika Sugio Pranoto Semarang. So, teman-teman, ayo bergabung di program studi Doktor Arsitektur, konsentrasi arsitektur digital, Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Karena arsitektur digital adalah masa depan arsitektur dunia. Maju terus, Sugio Pranoto. Demikian Bapak Ibu sekalian, itu video tayang tentang penyelenggaraan program studi Doktor Arsitektur konsentrasi arsitektur digital pada Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kesempatan berikut ini saya berikan kesempatan kepada Mas Jujun untuk menyampaikan subtopik arsitektur neovernakular pada bangunan Belanda di Semarang. Screen saya berikan buat Pak Jujun. Silakan Pak Jujun. Terima kasih Pak Dan. Sebentar saya tak. Sudah kelihatan Pak Dan? Sudah Pak Jujun. Lanjut. Ya, terima kasih waktunya Pak Don. Ya. Pak Don ini selain mahasiswa S3 juga ketua IAI Pusat bagian timur ya Pak Don? Region 5. Ya. Terima kasih. Selamat malam Prof. Purwanto. Selamat malam Pak Tarigan atas presentasinya yang luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi saya khususnya. Selamat malam. Nah, ini juga dihadiri Ketua IAI Jawa Tengah, Pak Sugiarto. Selamat malam. Ya, malam Mas Jun. Ya Pak Sugi. Selamat malam juga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini tema yang populer pada bangunan Belanda di Semarang
tema ini adalah bagian dari judul disertasi saya. Jadi tidak keseluruhan, tapi sebagian dari tema disertasi. Dan sebentar, Pak. Ini adalah isu umum bahwa konsep arsitektur neovernakular akhir-akhir ini banyak dijadikan sebagai bahan diskusi para arsitek yang pendalamannya masih banyak dikaji. Dan karena arsitektur neovernakular sebelum kemerdekaan RI tentunya ada pengaruh dari konsep desain pada bangunan Belanda. Untuk isu khusus arsitektur Belanda, khususnya custom yang menerapkan aspek kontekstual pada tahun 1945. Nah, ini premis bangunan kolonial Belanda berbeda dengan bangunan kolonial yang berada di Kota Semarang. Premisnya arsitek Belanda, khususnya custom, terkenal selalu menekankan aspek kontekstual. Untuk tesanya, bahwa bangunan kolonial Kota Semarang pada 1915 sampai 1945 diduga menerapkan aspek-aspek, yaitu filosofi, teori, konsep, prinsip tradisional. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah alur pikir yang saya terjemahkan dalam presentasi ini, yaitu arsitektur tradisional, ada arsitektur Belanda, sehingga muncullah arsitektur neovernakular yang ada di Indonesia. Lebih khususnya lagi ke Kota Semarang, tentunya ini dipengaruhi ada 4, yaitu filosofi, teori, prinsip, dan keempat elemen ini banyak diterapkan oleh arsitek-arsitek Belanda pada saat itu sekitar 1915 sampai 1945, yaitu Henry Macleanfont dan Herman Thomas Custom. Sehingga akan arsitektur neovernakular, yaitu arsitektur masa lalu yang untuk arsitektur masa depan. Jadi kenapa saya mengangkat tentang neovernakular, karena untuk menerjemahkan ke arsitektur masa depan, karena tidak ada arsitektur masa depan yang kita sendiri pun tidak akan menggali arsitektur masa lalunya atau sebagai local wisdom-nya. Ini adalah gambar-gambar itu ya, proses pembangunan bangunan tradisional kita itu yang orang banyak, dan yang sebelah kanan itu adalah lubang-lubang sirkulasi udara maupun cahaya ya, yang mungkin saat ini baru ngetren tuh rumah-rumah yang ada lubang-lubang angin, lubang-lubang cahaya seperti roster. Ternyata di zaman nenek moyang pun ribuan tahun yang lalu kita sudah ada. Jadi konsep-konsep arsitektur yang zaman sekarang tuh kita tuh sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Ini sedikit, yaitu perkembangan arsitektur. Ini perkembangan arsitektur Belanda di Indonesia hingga pertengahan abad ke-20, dari abad 16 sampai tahun 1945. Ini awalnya kolonial Belanda, di abad 17 di Jawa menyesuaikan dengan iklim setempat. Terus arsitektur kolonial Belanda pada abad ke-17 di Jawa dengan penyesuaian iklim setempat. Ya, sehingga pada akhirnya dengan berjalannya waktu ada konsep industrial empire yang diperkenalkan oleh Daendels ya pada 1808 sampai 1811 di Nusantara. Dan hingga 1915 sampai 1945 sehingga muncullah arsitektur kolonial modern yang sudah disesuaikan dengan iklim, teknologi, dan bahan setempat. Nah, ini masa-masa transisi itu dari industrial empire ke arsitektur Belanda yang sudah menyesuaikan dengan iklim tropisnya itu tahun 90 sampai 15. Ya, ini sejarah dan teori tentang arsitektur tradisional di Indonesia. Mungkin tadi sudah disampaikan dengan Pak Tarigan bahwa kita berawal dari arsitektur vernakular, arsitektur tradisional, sampai arsitektur neovernakular hingga sekarang. Di Indonesia sendiri sudah mengenal kebutuhan hidup, yaitu rumah tinggal. Tadi disampaikan Pak Tarigan juga kita juga butuh tempat
untuk berlindung, untuk kegiatan sehari-hari, kita kembalinya ke rumah itu dimulai pada zaman Neolitikum. Kita sudah muncul kehidupan dalam berburu, sehingga mereka harus setelah berburu harus kembali ke rumahnya, dan setelah itu muncul zaman Megalitikum dan seterusnya, berkembang ke arsitektur tradisional, ke arsitektur neovernakular dan berikutnya. Ini adalah contoh-contoh bangunan-bangunan yang ada di Indonesia dari masa Neolitikum hingga sekarang saat ini. Nah, ini mungkin yang saya angkat kan neo-vernakular ya, Bapak Ibu. Jadi saya untuk saat ini menggunakan dasar-dasar dari beberapa ahli seperti dari Jeng 1986 itu ciri-ciri neo-vernakular menggunakan atap, material lokal, mengembalikan tradisional yang kontekstual, dan selalu mengadopsi ruang eksterior yang digabungkan dengan interior sehingga kontras, sehingga seirama. Nah, ya ini karena yang saya angkat yaitu bangunan arsitektur neovernakular pada kolonial Belanda pada tahun 1915 sampai 1945. Sebetulnya pada saat itu banyak didominasi oleh arsitek Belanda seperti Max Lamport dan Thomas Karsten. Tetapi untuk disertasi saya mengangkat karya-karya Karsten saja yang ada di Kota Semarang. Ya, ini beliau ini sekilas saja tentang Karsten, bahwa beliau lahir di tahun 884 dan meninggal di tahun 45, dan karya-karya Karstennya itu cukup banyak di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Ada Pasar Juar, ada SMA Kartini, Subokarti, Rumah Sakit Elizabeth. Bahkan kalau di Jogja itu ada Museum Sona Budaya dan lain sebagainya. Dan Karsten ini selalu menerapkan kontekstual dan selalu menerapkan tentang pencahayaan, penghawaan, sehingga bangunan yang dia desain, yang dia rancang itu akan menyatu dengan alam dan benar-benar kearifan lokalnya didahulukan. Nah, ini tadi yang keempat tadi, mungkin saya sedikit cerita tentang filosofi dasar untuk sebagai untuk analisa untuk neovernakular itu dari filosofi, ada teori, ada konsep dan prinsip. Ini adalah filosofi-filosofi yang nanti akan di breakdown, yang akan didetailkan di masing-masing bangunan studi kasus yang ada di Kota Semarang. Ini juga teorinya. Nah, ini adalah konsep untuk setiap bangunan yang saya jadikan sebagai studi kasus, tentunya masing-masing akan saya detailkan lagi tentang konsep, baik konsep secara keseluruhan, iklim, ada angin dan lain sebagainya. Terus dari segi konsep materialnya, konsep bentuk bangunannya itu saya akan kaji tiap bangunannya. Nah, ini adalah prinsip ya. Yang keempat yaitu prinsip itu ada emphasis, ada balance, ada unity, kontras, rhythm, proportion, dan variety. Ini adalah ketujuh prinsip yang akan saya gali bangunan neovernakular yang ada di Kota Semarang, khususnya di bangunan zaman kolonial Belanda. Nah, ini mungkin saya sedikit tentang rumah adat ya, rumah adat tradisional yang ada di Indonesia, karena sebelum saya akan menggali tentang bangunan-bangunan neovernakular, tentunya saya akan menggali tentang rumah atau bangunan tradisional yang ada di Indonesia, juga di Semarang. Ini ada di rumah Jawa, saya rasa sudah banyak penelitian tentang rumah Jawa, ya. Tetapi untuk dijadikan sebagai dasar bangunan neovernakular yang ada di Kota Semarang, khususnya zaman kolonial Belanda, itu belum ada ke arah situ. Nah, ini saya mencoba untuk mengangkat hal tersebut. Apakah bangunan-bangunan zaman Karsten itu juga menerapkan
pola-pola tradisi di Indonesia, terutama di layout zoning rumah Jawa. Itu ada pendopo, peringgitan, dalem, ada gandok, sentong tengen, sentong tengah, sentong kiwa, dan bagian belakang yaitu pawon. Ini adalah layout untuk rumah Jawa. Juga untuk atapnya juga terbagi 5. Saya rasa juga bukan hal yang asing untuk Panggang P, Kampung, Limasan, Jukul, dan Tajuk. Nah, ini juga tradisional di Baruniang, ya. Baruniang itu ada di Flores itu kayaknya daerahnya Pak Don itu. Ini cukup luar biasa. Kalau sebetulnya ada arsitek ya yang Pak Yuryanta itu juga menggali juga tentang rumah Baruniang, bahwa kalau ini mungkin mirip dengan rumah vernakuler yang tadi disampaikan ke Pak Tarigan juga. Nah, saya juga heran ya, mungkin daerah jangan Nusantara ya, bahkan di luar negeri pun ternyata bangunan vernakuler tradisional itu juga mirip-mirip, padahal tidak ada komunikasi pada saat itu. Tapi dari sisi sekilas, dari segi bentuk, baik fungsi maupun layout ruangan itu hampir sama, ya. Jadi kalau di Warebo itu ada kolong, tutur tenda, lubu loteng, lentar, emparai, dagang kode, ini semuanya juga ada filosofinya kenapa bangunannya harus seperti kerucut, terus fungsinya untuk apa saja, itu semua sudah diajarkan zaman nenek moyang kita. Jadi sudah ada. Jadi bangunan-bangunan seperti ini sangat disayangkan sekali kalau sampai hilang di generasi muda ini. Saya rasa para generasi muda itu juga perlu untuk mempelajari, mengkaji karya-karya arsitektur zaman nenek moyang kita. Ternyata luar biasa kalau kita gali. Nah, ini juga di Bali. Tradisional tadi ada, kenapa arsitektur Bali, karena beberapa neovernakular juga mengadopsi beberapa konsep rumah Bali. Jadi kalau di Bali itu ada dipengaruhi oleh agama, adat, juga tradisi. Ya sebetulnya hampir sama, tapi setiap tradisi memiliki khas daerah masing-masing. Nah, ini juga rumah adat Batak Karo ya. Ini filosofinya juga tinggi sekali. Juga sayang sekali kalau saya nggak mempelajari dalam juga tentang rumah Batak Karo. Ternyata kalau saya pribadi ya, kalau mempelajari setiap rumah adat itu ya, terutama ya mungkin yang lebih monumental itu menarik sekali gitu. Jadi sayang kalau dilewatkan kalau kita nggak mempelajari tentang arsitektur lokal yang luar biasa ini. Ini sejelas seperti atap-atap bangunan ITB kalau salah itu. Terus seperti di Jawa Timur di Gereja Pokasarang mungkin ada konsep-konsep Batak Karo juga. Ya, nanti. Nah, ini rumah adat Nias, Umuhada, ini juga bangunan-bangunan seperti dengan atap-atap seperti itu yang tidak sudut ya, jadi ada sedikit oval gitu, lebih dinamis gitu. Itu pun kalau tidak dikerjakan dengan serius itu juga tidak mudah. Ya mungkin kalau di era sekarang kalau sudah menggambar dengan model tidak nyiku sudah bisa ya, banyak aplikasi maupun program arsitek dalam mendesain dalam bentuk-bentuk yang seperti zaman sekarang, parametrik dan lain sebagainya, itu saya rasa nggak jadi soal. Yang penting di mana konsep desainnya. Nah, ini juga rumah adat Tongkonan Toraja yang jika kita dalami juga memiliki unsur satu yang luar biasa. Maaf. Ya, ini bangunan. Nah, ini saya memberikan contoh bangunan-bangunan vernakular yang zaman kolonial yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Ini ada Gereja Posarang, ini karyanya McLenton. Juga sayang sekali kalau dilewatkan. Saya rasa ini juga perlu digali juga, perlu dipelajari agar kita tidak kehilangan jati diri. Bangunan-bangunan neovernakular yang saat ini itu yang kalau dilihat tuh
yang di atapnya itu seperti tadi ya, atap batak karo itu ya. Tapi lebih detailnya harus digali lagi, terus juga menggunakan struktur bambu yang luar biasa, ada unsur balinya dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya tadi unsur filosofi, teori maupun konsep itu sudah diterapkan oleh McLaren di sini. Ada museum Trawulan juga, ini juga McLaren juga, ini juga menerapkan unsur lokalnya, seperti yang di ujung atapnya itu ada lubang cahayanya, terus ada sekilas itu ada gaya rumah di Jawa ya, juga digabungkan dengan bentuk atap tradisional tadi di Flores juga, dan ini juga seperti bangunan tadi yang saya sampaikan di ITB, itu karyanya McLaren juga, itu juga salah satu bangunan yang bersejarah yang didesain oleh McLaren pada waktu itu sekitar 1920 sudah terbangun ya. Itu atap-atap tradisional seperti tadi batak karo itu ya, sekilas seperti ini. Juga jika diperdalam dari sisi zoning ruangnya maupun sirkulasi udaranya juga masuk dalam syarat kontekstual diterapkan oleh McLaren juga. Nah, dan juga tidak kalah ada di Yogyakarta ada Museum Sono Budoyo. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah di sana, tentunya kok ada bangunan Jawa, ada bangunan unsur bangunan Balinya. Nah, di situ bahwa arsitektur lokalnya diterapkan juga oleh custom. Ini kata custom. Jadi gaya-gaya bangunan nasional di Indonesia diterapkan di Museum Sono Budoyo. Mungkin saya percepat saja. Nah ini contohnya. Ini karya custom. Nah ini adalah objek yang akan saya jadikan sebagai studi kasus, yaitu yang pertama yaitu Pasar Juar. Kenapa saya ambil Pasar Juar? Karena ini salah satu karya custom dan sangat kental sekali unsur lokalnya yang diterapkan di sini, baik dari penataan layoutnya, dari analisa maupun konsep tapaknya, sirkulasi udaranya, dan ketinggian bangunannya itu pas. Bahkan sampai sekarang pun ada pemugaran itu masih utuh. Jadi ada perbaikan pada saat kebakaran di Pasar Juar itu pun masih utuh dari bentuk-bentuk strukturnya, mungkin ada sedikit-sedikit dari struktur, tapi tetap bentuk dan fungsinya tetap dikembalikan ke asal mulanya. Ini ada 4, ada 3 Pasar Juar Utara, Tengah, dan Selatan. Kalau yang selatan ini sudah dibangun baru saat ini, sudah bikin pasar baru. Nah, yang saya angkat ini hanya di Juar Utara saja yang saya sebagai bahan penelitian disertasi. Nah, ini Pasar Juar itu salah satu karya custom pasar ya. Jadi ada di Pasar Gede Surakarta itu juga karya custom, ada Pasar Andusari, terus di Palembang itu ada Pasar Cimbu. Di sini ada potongan-potongan gambarnya itu, potongan gambar yang ada di pasar-pasar karya custom. Nah ini mungkin sedikit sejarah lah Pasar Juar, kenapa namanya Juar, itu sebenarnya nama pohon ya yang ada di sekitar ini Pasar Juar zaman dulu tahun 38 sampai 42, dan ini yang terbaru tahun 2022 masih dipertahankan ya, walaupun ada sedikit perubahan di lapak-lapak, tapi secara prinsip konseptualnya itu masih dipertahankan, tidak berubah. Baik strukturnya pun bahkan struktur setiap kolomnya itu juga ada kekasan ya. Ya mungkin nanti akan saya detailkan di disertasi saya. Ternyata struktur dari kolom-kolom yang berbentuk seperti pohon atap kolomnya itu ya, itu juga ada kekasan sendiri. Yang kedua yaitu Subokati, yaitu ini Subokati yaitu bangunan karya custom juga, ya dibangun sekitar tahun 1930-an kalau salah itu juga menggunakan konsep Jawa, ada 4 pilar sokoguru, terus tadi yang
ada istilah ada Peringgitan, ada Sentong Kiwa, Sentong Konen, itu diterapkan juga di bangunan Subukati, dan sampai sekarang pun tidak ada perubahan secara fisik ya, tidak ada pembongkaran secara fisik secara besar-besaran, tetapi untuk arsitektur konsep arsitektur lokalnya sangat diterapkan sekali dengan oleh Karsten ini. Jadi lubang angin di atas maupun di samping-samping itu masih dipertahankan. Terus ini kalau dilihat itu ada tengah-tengah itu ada pintu ya, pintu itu seperti kalau dilihat seperti kayak candi ya. Itu bisa akan saya gali juga kenapa Karsten dulu menetapkan juga ada konsep seperti itu. Terus ini di SMU Kartini juga menarik jika ditinggalkan karena SMU Kartini juga belum banyak yang meneliti, tapi saya akan meneliti dari sisi neovernakulernya. Di sini juga unsur-unsur lokalnya juga sangat kental juga. Ya, ini mungkin ini Bapak Ibu untuk ini yang akan saya kaji di disertasi, yaitu Pasar Juar, Subukati, dan SMU Kartini akan saya gali tentang filosofi, teori, konsep, dan prinsip. Ada 4 variabel ini, dan nanti akan muncul proses analisa dan hasil masing-masing bangunan yang akan saya teliti. Mungkin seperti itu, ya. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Don. Prestasi dari saya. Baik. Ya. Selamat malam. Iya. Ya, ya. Terima kasih Pak Jujun. Demikian Bapak Ibu sekalian peserta ngobrol santai malam hari ini. Kita sudah mendengarkan 2 pemaparan terkait dengan topik bincang santai kita sore hari ini tentang arsitektur neovernakular dalam perkembangannya. Pak Tarigan mencoba, saya barangkali untuk mengarahkan diskusi kita ini dicatat memang sudah ada beberapa pertanyaan, tetapi saya mencoba memicu diskusi kita ini dengan semacam pertanyaan pengantar begitu ya buat Pak Tarigan maupun Pak Jujun. Karena tema besar kita itu adalah arsitektur neovernakular dalam perkembangannya, kemudian dibahas secara terpisah tadi oleh Pak Tarigan maupun Pak Jujun. Memang Pak Jujun sedang mencoba mengangkat topik ini menjadi ide dasar di disertasi beliau. Kemudian Pak Tarigan dalam prakteknya mencoba kalau saya barangkali kalau saya salah dibenarkan Pak Tarigan, apakah apa yang menjadi kajian atau telah ini menuju kepada formulasi konsep arsitektur neovernakular itu gitu, sehingga ada beberapa pertanyaan di room chat itu, misalnya dari Pak Egi, itu bagaimana cara yang paling sederhana mengkategorisasikan perbedaan antara arsitektur vernakular dengan arsitektur tradisional serta arsitektur neovernakular. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan kedua, mengapa kegalauan Pak Tarigan dalam membaca atau menelaah arah vernakular dikaji dari fungsi, bentuk, dan makna? Apakah kata kunci fungsi, bentuk, makna inilah yang menjadi dasar perbedaan antara arah vernakular dan arsitektur tradisional, bahkan dengan arsitektur neovernakular? Ini menurut saya ada pertanyaan pengantar yang menarik. Barangkali kita sedang menuju kepada sebuah formulasi tentang konsep neovernakular itu ya, kira-kira begitu. Mungkin sebagai mungkin Pak Tarigan memberikan respon terlebih dahulu kepada Pak Jujun. Oh baik, ya. Silakan Pak Tarigan. Mungkin bisa ditarik benang merahnya apa yang disampaikan oleh Pak Jujun dalam paparan tadi itu, dilihat apa yang bisa diberikan pandangannya oleh Pak Tarigan begitu Pak.
Silakan Pak Tarigan. Ya, terima kasih Pak Don. Tadi saya sudah mendengarkan dari Pak Jujun tentang arsitektur neovernakular gitu ya, yang terkait dengan suara saya terdengar ya? Terdengar. Terdengar ya. Ya, saya ngomongnya terlalu pelan soalnya ini. Terdengar ya. Supaya nggak capek aja ngomong. Ya, Pak Jujun, ya terima kasih. Waduh, ini sangat menarik sekali ya, melihat aspek neovernakular yang terkait dengan arsitektur kolonial ya Pak Jujun ya. Iya Pak Tarigan. Nah, betul ya. Kalau menurut pandangan saya begini, bahwa perlu ditelaah lagi. Sebetulnya kan arsitektur kolonial itu kan campuran ya, mencoba untuk mencampurkan ya pada prinsipnya itu. Nah, apakah neovernakular itu prinsipnya juga sama, mencampurkan? Kalau dari kata neovernakular itu kan diambil dari vernakular. Dengan adanya neo, itu berarti kan ada pembaruan. Mungkin ada pandangan-pandangan atau prinsip-prinsip yang harus diperbaiki di vernakular. Mungkin begitu ya, supaya vernakular itu dapat mengalami sebuah perkembangan. Nah, apakah dengan konsep mencampurkan, kalau saya melihat ya, kolonial itu kan merupakan campuran dari Eropa dan lokal ya, dengan sistem-sistem konstruksi, struktur, bahan bangunan dan sebagainya dari Eropa, kemudian tapi cara membangun itu dari Eropa, tapi prinsip-prinsipnya itu menggunakan pendekatan-pendekatan lokal. Kemungkinan ya pendekatan lokal ini kemungkinan yang satu itu ditinjau dari bentuk kan gitu ya, seperti tadi ya Sobokarti itu dia melihatnya dari aspek bentuknya, tapi yang kedua itu mungkin juga dilihat dari aspek klimatologisnya. Ya, kalau kita lihat masuk ke dalam bidang gitu ya, ke dalam bidang itu mungkin terlihat dari jendela, ketebalan dinding dan sebagainya. Artinya pemahaman kita tentang arsitektur itu kembalikan kepada ranah arsitektural. Ranah arsitektur itu apa? Yaitu fungsi, ya, tempat, ruang, dan bentuk. Itu harus tetap di situ kan gitu ya. Nah, untuk menelaah itu dari komposisinya. Bisa saja dari komposisi jendela, dari komposisi pintu jendela, dari komposisi yang lainnya gitu kan. Misalnya ornamentalnya seperti apa. Untuk melihatnya seperti itu. Nah, saya kepengen tahu sebetulnya apakah mencampurkan seperti yang di mana itu yang gereja Posarang itu bagian dari cara pandang arsitektur neovernakular atau bukan gitu kan. Seperti itu. Gitu aja Mas, begitu aja masukan dari saya Pak Jujun. Terima kasih Pak Tarigan. Silakan Pak Jujun, barangkali bisa langsung ini ya, direspon ya Pak Jujun ya. Iya Pak Don. Ya, terima kasih atas masukannya yang luar biasa Pak Tarigan. Memang dari neovernakular itu jelas ada neo, ada pembaruan, terus vernakular itu lebih ke tradisional ya. Mungkin kalau tadi ada pembedanya tentunya itu antara arsitektur vernakuler, antara arsitektur tradisional, arsitektur vernakuler, arsitektur klasik. Mungkin kalau kita breakdown itu mungkin masih banyak yang harus dikaji. Tapi untuk neovernakuler mungkin yang perbedaannya yang jelas di sini ada arsiteknya Pak Tarigan ya. Kalau yang tadi sampaikan Pak Tarigan tadi vernakuler bahwa ini arsitek di zaman vernakuler itu tidak perlu ada tenaga khusus seperti arsitek maupun tenaga spesifik. Kalau zaman sekarang ada tenaga ME, tenaga untuk plumbing sendiri-sendiri, tapi kalau zaman vernakuler tentunya kan tidak bisa dibilang juga dikerjakan oleh gotong royong. Nah, di sini pembedanya di neovernakuler mungkin lebih di situ salah satunya Pak Tarigan, dan penggabungan unsur lokal itu tentunya
kalau custom tadi lebih mengedepankan unsur alam sekitar. Jadi salah satu neovernacular tadi kan menggabungkan antara unsur luar dan dalam, itu yang tidak pernah ditinggalkan. Kalau dari sisi modernnya tadi sudah sampaikan Pak Tarigan, terima kasih Pak, tadi dari sisi struktur dan dari cara pengerjakannya. Nah, itu juga ada unsur Eropa yang kita adopsi dalam mengerjakan fisiknya. Ya contohnya tadi ya seperti di pasar jual itu, kalau ternyata saya juga ada teman di situ waktu pembenahan di struktur, ada salah satu kolom itu kalau digali ternyata luar biasa struktur pondasinya gitu, dan itu belum tentu juga diterapkan pada zaman modern saat ini. Nah, itu mungkin salah satunya juga akan saya gali juga dari sisi strukturnya. Kenapa dari sisi struktur zaman waktu pengerjaan pasar jual saat itu menggunakan material tersebut. Tentunya itu pengaruhnya dari Eropa, Pak Tarigan. Ya, terima kasih. Mungkin itu tanggapan saya. Boleh. Baik, terima kasih Pak Jujun. Boleh menanggapi? Pak Tarigan? Ya. Ya. Mungkin ini kalau berbicara tentang Carsten, mungkin Pak Albertus ini ahlinya ya. Tentang Carsten itu ahlinya Pak Albertus. Tapi begini, saya mungkin mencoba untuk jangan terjebak pada neovernacular ya, atau vernacular atau neovernacular. Mungkin saya melihatnya dari aspek bagaimana Carsten itu di dalam merancang itu proses mencampurnya gitu ya. Itu seperti apa? Apakah arsitektur barat itu disesuaikan dengan kondisi tempat yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi arsitektur Eropanya itu yang menyesuaikan, ataukah arsitektur lokal itu ditempelkan dengan arsitektur barat, yang gitu ya. Itu bisa terjadi berapa kemungkinan kan itu kan. Nah, kemudian apakah juga Carsten itu mengembangkan arsitektur lokal gitu ya, dengan pembaruan-pembaruan tertentu atau dengan cara pandang Eropa. Bisa saja ya, mungkin di sana tidak ada bangunan atau arsitektur Eropanya, tapi cara pandangnya, cara berpikirnya. Misalnya. Nah, kalau kita melihat Carsten itu cara merancang bangunannya itu bisa dilihat seperti itu mungkin bisa menjadi sebuah temuan. Artinya temuan itu kita tidak perlu harus memasukkan di dalam ranah arsitektur neovernacular. Karena Pak Jujun itu kan sebetulnya nanti akan menemukan sebuah teori baru. Sebuah teori, apakah itu masuk pada teori perancangan atau konsep Carsten atau apapun gitu ya. Nah, mungkin menurut saya jangan terjebak pada neovernacularnya, karena kalau Pak Jujun terjebak neovernacular, nanti pikiran Pak Jujun itu nanti akan neovernacular dan mencoba nanti apa yang dilihat itu adalah neovernacular. Itu namanya jebakan itu ya, jebakan Batman. Seperti itu. Jadi Pak Jujun pikirannya dilepaskan semua aja, tidak masuk ke ranah vernakular, neovernacular, postmodern itu dilepas semua, tapi kita melihat sebuah kejujuran fakta di lapangan gitu ya. Fakta di lapangan bagaimana Carsten itu membangun sebuah lingkungan buatan atau lingkungan binaan di dalam ranah timur kan gitu ya. Ranah timur itu kan bisa karena persoalan budaya, bisa persoalan karena klimatologi, bisa persoalan geografi, bisa persoalan masyarakatnya kan, atau dikatakan dengan masyarakat ya. Masyarakat itu bisa sosial budayanya. Geografi itu bisa di tepi pantai, bisa di gurun, bisa bukan di gurun tapi di Malang gitu ya, banyak ya. Arsitektur Belanda yang ada di Malang atau di tempat dingin itu coba dikaji, tapi batasannya adalah Carsten, gitu, bukan arsitek Belanda yang lain. Nah, itu saya akan menjadi temuan yang menarik, itu menjadi pembelajaran yang menarik daripada Pak Jujun nanti terjebak dalam neovernacular. Ya. Terima kasih Pak Tarik. Ya.
Ya. Baik, terima kasih Pak Tarigan, Pak Jujun. Rasanya ini masukan buat Pak Jujun ya. Memang Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang santai yang dirancang di dalam kegiatan ini memang ada topik-topik yang sengaja diangkat dari mahasiswa peserta program studi ini untuk kemudian didiskusikan secara terbuka di sini, tapi tentu ini bukan ujian ya Pak Jujun ya. Ya. Ya, mumpung tadi Pak Tarigan menyebut Pak Albert, kebetulan saya lihat di room ini ada Pak Albert juga. Mungkin Pak Albert bisa memberikan pandangan lain terkait apa yang dipaparkan oleh Pak Jujun, Pak Albert. Ya, selamat malam ya untuk Pak Jujun, Pak Ariandi, dan teman-teman semua yang ada di ruang Zoom ini. Ya, ini menarik sih topik yang ada di pembicaraan pada ngobrol bareng malam hari ini. Ya, khusus untuk Pak Jujun ya. Jadi saya pikir kalau kita mau menggali pemikiran dari Carsten ya, itu tidak bisa kita langsung melihat dari hasil karya dia, entah itu di bidang arsitekturnya ataupun di dalam penataan kota. Yang kita harus gali itu adalah latar belakang pendidikannya dia. Lalu hal-hal apa saja yang berpengaruh pada dia. Nah, saya ambil contoh gini deh, misalnya seperti saat dia merancang gedung Sobokarti, itu kan prosesnya cukup panjang ya. Dia kontaknya dengan siapa? Kontaknya itu ternyata dengan Mangkunegoro 7 misalnya. Nah, sampai akhirnya dia mendapatkan persetujuan untuk mendesain itu. Nah, tentunya dialog yang panjang antara kedua tokoh yang sangat penting ini kan itu menjadi bagian dari hal-hal yang menentukan proses desain dari gedung Sobokarti. Belum lagi kalau kita melihat karya Carsten di Puri Gajah Mungkur ya, yang bekas rumahnya Pak Darmawan dari Unika ya, yang jadi Goodfellas, itu kan juga memunculkan satu ide arsitektur yang sangat brilian ya. Lalu misalnya demikian juga saat saya meneliti gedung SMA Van Deventer ya, itu ternyata beliau ini Carsten ini juga kalau kita mengukur misalnya umpak yang ada di pendopo itu ternyata persis sama dengan rumusan yang ada di Kawruh Kalang. Nah, berarti saya bisa menyimpulkan Carsten ini ternyata juga belajar Kawruh Kalang. Karena ukuran dari lingkaran umpak dengan tingginya itu ternyata sama dengan rumusan yang ada di situ. Nah, di sisi lain, kalau kita pelajari biografi dari Carsten maupun pola pikirnya dia, dia sangat dipengaruhi oleh Hermann Matthäus, arsitek dari Jerman itu, juga pembicaraan dengan Frank Lloyd Wright. Jadi ide-ide itu yang sebetulnya berpengaruh terhadap proses berpikirnya Carsten, sehingga kita bisa lihat waktu Carsten berkarya itu dia dipengaruhi oleh apa saja, pada era apa, era arsitektur modern, kenapa dia bisa begitu berkaryanya di Rumah Sakit Elizabeth dan seterusnya. Jadi saya pikir saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Ariandi, jangan sampai kita ini sudah dibatasi oleh neovernakular. Mestinya juga kita harus berani meneliti dari masukan-masukan dari bacaan-bacaan itu. Siapa tahu nanti Pak Jujun bisa memberikan satu hipotesis berupa satu teori baru. Carsten itu ternyata bukan seperti itu. Lalu berikutnya lagi tentang tadi misalnya arsitektur mungkin yang saya baca nih Pak, kontekstual atau apa ya Pak Jujun ya? Coba saya. Yang mana Pak? Menyinggung tentang kontekstualisme atau apa tadi? Saya agak lupa tadi.
Atau saya salah dengar ya? Bukan ya mungkin ya. Oke, kalau gitu berarti saya salah mendengar. Ya, jadi intinya kalau kita memang mau meneliti tentang hal itu ya, apakah benar itu satu neovernakular? Ya, itu berarti kalau memang itu disebutkan dari awal itu berarti sebagai satu hipotesis. Padahal banyak hal lain yang harusnya bisa kita ungkap. Termasuk misalnya kalau Pak Jujun memperhatikan yang ada di pendopo SMA Van Deventer, bagaimana dia berinovasi tentang sistem struktur dari pendopo, itu berbeda banget dengan waktu dia mengerjakan di gedung apa tuh namanya, yang di apa tuh teater Sobokarti. Kenapa bisa berbeda? Dan tentunya juga menarik sekali untuk disimak. Maka Pak Jujun itu menarik sekali untuk diteliti, Pak Jujun. Terima kasih banget ini untuk semua ini. Ya, terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Yuk, baik, terima kasih Pak Albert. Saya kira sama ya Pak Jujun, ini juga sifatnya masukan aja. Barangkali Pak Jujun juga sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Albert tadi. Bapak Ibu sekalian, alokasi waktu yang disediakan untuk kegiatan bincang-bincang kita ini memang sampai pukul 20.30 dan kita sekarang pada pukul 20.12. Karena itu rasanya tidak adil kalau saya tidak membacakan beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah ada di chatroom. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan, mungkin salah satu yang ditujukan ke Pak Tarigan, nanti kemudian yang ditujukan buat Pak Jujun. Ini saya bacakan dulu. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Egi, ditujukan ke Pak Tarigan. Pertanyaan pertamanya, bagaimana cara sederhana mengkategorisasikan perbedaan arsitektur vernakular dengan arsitektur tradisional serta arsitektur neovernakular? Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Tarigan, mengapa kegalauan Bapak membaca dan menelaah arah vernakular dikaji dari fungsi-fungsi makna? Apakah kata kunci fungsi bentuk makna inilah yang menjadi dasar pembedaan arah vernakular dengan arsitektur tradisional, bahkan dengan arsitektur neovernakular? Mungkin pertanyaan pertama ini direspon dulu Pak Tarigan. Silakan Pak Tarigan. Ya, terima kasih Pak Don. Wah, ini pertanyaan dari Pak Egi. Ya. Iya. Pak Egi dari Kupang ya, Pak Don ya. Pak Egi dari Kupang, sekarang beliau juga bagi ini mengikuti program studi di Parahyangan Pak Tarigan. Oh gitu ya. Jadi ini teman saya ini sekolah di Unpar ini. Oh iya. Ya, saya mencoba ya. Saya mencoba ini. Saya mencoba untuk menjawab ini, pertanyaannya sulit. Ya, pertanyaan sulit ini karena cara sederhana mengkategorisasi sebetulnya tidak sederhana, karena kadang-kadang yang namanya arsitektur vernakular dan tradisional itu 11-12 gitu ya. Jadi perbedaannya tidak begitu nyata, tapi saya mencoba menjawab. Sebetulnya kalau yang paling penting di dalam konteks arsitektur vernakular itu adalah yang pertama itu adalah egaliter. Artinya egaliter itu sebetulnya arsitektur vernakular itu dibangun atau dibuat atau dibentuk untuk kalangan masyarakat yang sederhana ya, bukan bangsawan dan sebagainya. Itu akan memperlihatkan perbedaannya. Dan yang kedua, arsitektur vernakular seperti tadi yang saya ungkapkan pada saat pertama itu, bahwa sebetulnya arsitektur vernakular itu sifatnya lebih harusnya lebih bersifat sangat dinamis dibandingkan dengan arsitektur tradisional. Mengapa disebut arsitektur tradisional itu kan karena ada kata tradisi gitu ya. Tradisi itu kan meneruskan gitu ya. Jadi menjadi diturunkan gitu ya. Jadi diturunkan terus makna-makna yang ada, sehingga bentuknya tidak akan menjadi lebih bebas dibandingkan dengan arsitektur vernakular. Nah,
arsitektur vernakular bisa menjadi arsitektur tradisional ketika sudah tumbuh makna-makna yang ditetapkan di sana. Kemudian diturunkan. Sebetulnya bisa pindah tempat. Pada saat penelitian saya melihat bahwa ada arsitektur tradisional itu bisa berkembang menjadi arsitektur vernakular. Artinya ketika arsitektur tradisional itu sebetulnya dia kan mempunyai pakem-pakem, ya, aturan-aturan tertentu yang itu dituruti oleh masyarakat setempat, atau bisa saja yang sifatnya lokal, gitu ya, atau bisa sifatnya lebih luas. Ada pakem-pakemnya. Kalau arsitektur vernakular itu tidak ada pakem atau tidak ada aturan-aturan yang sifatnya kosmologis, gitu ya, tapi lebih bersifat fungsional pakem-pakemnya itu. Sehingga sangat mudah sekali berubahnya tergantung dari pandangan penghuni tersebut. Itu saya mencoba untuk vernakular dengan tradisional. Kalau misalnya neovernakular itu adalah upaya-upaya memperbaiki cara pandang vernakular, kan menurut saya, ini menurut saya, karena dia mencoba untuk menyusun definisi-definisi baru, mungkin tujuannya adalah supaya vernakular itu bisa berkembang. Misalnya dulu vernakular tidak karena keterbatasan, gitu ya, keterbatasan informasi, keterbatasan hubungan antara budaya satu dengan budaya yang lain, sehingga dia bersifat tetap seperti itu. Nah, dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat akibat migrasi, akibat pendidikan dan sebagainya, tentu kan membutuhkan pembaruan. Nah, ini inti dari neovernakular. Jadi perbedaannya di situ. Jadi sebetulnya neovernakular itu adalah pembaruan atau memberikan definisi baru terhadap vernakular supaya dia bisa diadopsi oleh masyarakat setempat. Karena kalau terkaitan dengan lokalitas, terkait dengan kemampuan masyarakat, mungkin saja, ini mungkin dalam tanda kutip gitu ya, rumah-rumah yang rumah permukiman kumuh pun mungkin bisa disebut dengan vernakular dalam tanda kutip, gitu ya, karena itu kan keterbatasan dan sebagainya. Mungkin ya. Jadi seperti itu jawaban yang pertama. Yang kedua, mengapa saya menggunakan fungsi bentuk makna ini, karena disinilah letak arsitekturalnya, gitu. Disinilah letak arsitekturalnya, karena arsitektur selalu berbicara masalah fungsi, bentuk, dan makna, atau ditambahkan dengan tempat dan ruang. Itu yang ranah arsitekturalnya di situ. Nah, kalau misalnya saya membaca pada pengertian atau batasan-batasan yang ditetapkan di vernakular, kan sifatnya adalah teknik membangun masyarakat yang masih sederhana, kemudian menggunakan bahan lokal dan sebagainya, kemudian memanfaatkan iklim dan sebagainya, kan seperti itu ya. Tapi sebetulnya itu kan menurut saya bukan ranah arsitektural. Ranah arsitektural kan bermain pada bagaimana cara menetapkan bidang yang memisahkan antara eksternal dengan internal, yang terkait dengan aktivitas yang ada di dalam, tapi dipengaruhi oleh eksternal, seperti angin, seperti cahaya dan sebagainya. Saya kira itu mengapa saya menggunakan cara tadi fungsi bentuk makna. Itu karena ingin mengembangkan teori arsitektur yang lebih dalam, gitu ya. Tidak menggunakan pendekatan budaya, tapi menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih arsitektural. Kira-kira begitu, Pak Don. Terima kasih, Pak Egi. Terima kasih, Pak Tarigan. Kalau boleh saya bertanya sekali lagi, karena menarik buat saya sih, Pak Tarigan. Pak Tarigan memulai paparan ini dengan sebuah semacam pernyataan di awal tentang folk arsitektur dan vernacular arsitektur. Pertanyaan saya dari jawaban yang tadi Pak Tarigan sampaikan tentang vernacular dan tradisional, apakah ini bisa ini ya? Mohon saya dikoreksi Pak Tarigan. Ya. Pernyataan saya, apakah yang namanya vernacular itu bisa didefinisikan sebagai yang pertama gitu? Jadi ketika ada yang kedua, itulah baru disebut tradisi.
Apakah kira-kira seperti itu? Bisa juga. Bisa Iya. juga. Kalau diturunkan itu akan menjadi tradisi. Tradisi ya. Iya, bisa menjadi tradisi. Yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Tarigan. Ya. Ya, menarik ini. Rasanya bisa menjadi tambah. Rasanya waktu menjadi tidak cukup kalau kita diskusikan topik ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya melihat di room chat ini agak banyak dan saya acak supaya adil. Tadi pertanyaan satu sudah ditujukan buat Pak Tarigan. Mungkin saya pilih satu pertanyaan yang ditujukan buat Pak Jujun ya, Mas Jujun ya. Boleh, Pak. Ini dari Bapak atau Ibu ya, Primi. Ibu. Ibu ya. Ibu. Oh, Bu Primi. Berdasarkan paparan Pak Jujun, perbedaan arsitektur vernakular dan arsitektur neo-vernakular adalah siapa yang membangun atau yang mendesainnya. Pada arsitektur neo-vernakular, terdapat arsitek yang merancang bangunan dengan menerapkan unsur-unsur lokal yang digunakan. Apakah ini bisa dianggap sebagai arsitektur vernakular? Silakan Pak Jujun, bisa direspon Pak Jujun. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Rani. Jadi Pak Don ya, tadi apa perbedaannya di vernakular dan neo-vernakular terkait dengan arsitektur ya. Tadi kalau tadi arsitektur vernakular, kalau menurut saya juga saya baca-baca itu memang itu lokalitas ya. Tadi untuk vernakular itu lokalitas asli dari budaya setempat dan itu tidak menggunakan arsitek khusus ya atau tukang-tukang khusus. Biasanya kalau pada saat pembangunan pun juga sudah masih menggunakan ritual-ritual ya, seperti ada sesajen, masih itu masih kuat. Nah, jadi cara pembangunan pun juga masih gotong royong, masih menggunakan masyarakat setempat ya, seperti di Barunian misalkan, itu pun kan ya ada, kalau seminar itu ada arsitek tanpa arsitek ya, seperti itu. Nah, itu kalau saya pernah mendengar itu banyak menggali tentang vernakularnya di situ. Jadi tapi dengan perkembangan semuanya itu kan dengan perjalannya waktu ya. Kenapa kok ada arsitektur vernakuler, tradisional sampai ke vernakuler itu karena perkembangan zaman ya Pak. Jadi perkembangan zaman dan geografis maupun situasi pada saat itu berbeda-beda. Ada zona-zona yang pada abad sekian itu ada unsur perbedaan, sehingga kenapa muncul tradisional, neo-vernakular. Nah, kalau sudah masuk ke neo-vernakular tentunya ya sudah menggunakan jasa arsitek khusus yang tentunya dia dalam mendesain cara proses berpikirnya, konsep arsitekturnya itu selalu menggunakan kearifan lokal dan juga menggunakan unsur pembaruan, dan unsur pembaruan itu tidak mengganggu dalam konsep mendesain. Dalam arti itu sebagai supporting ya, seperti tapi ya tidak bisa dijadikan sebagai pendamping juga. Misalkan tadi kan dari sisi struktur ya, dari sisi struktur maupun cara pentahapan pembangunan itu dengan, walaupun pada zaman dulu kita pentahapan pembangunannya sudah berjalan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu tentunya permasalahan-permasalahan yang dihadapi berbeda, dan sehingga cara pentahapan pembangunan pun juga butuh pembaruan atau modernisasi dalam teknologi gitu. Tetapi tidak meninggalkan atau mengesampingkan unsur lokalnya maupun konsep-konsep dalam mendesain neo-vernakulernya, Pak Don. Jadi gitu. Seperti itu Pak Don. Jadi ya intinya tadi
Kalau jelas kalau perbedaannya, kalau neovernakular masih membutuhkan tenaga khusus ya Pak, karena ada unsurnya sudah berkembang. Itu Pak Don. Baik, artinya ini kan pertanyaannya apa bisa dianggap? Artinya bisa ya Pak Jujun ya? Bisa. Ya. Baik, terima kasih Pak Jujun. Menarik sih sebetulnya diskusi kita malam ini. Kita masih punya waktu kurang lebih 4 menit. Mungkin saya perlu minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengajukan banyak sekali pertanyaan di chatroom, tapi rasanya waktunya tidak cukup. Mungkin saya beri kesempatan 1 kali lagi pertanyaan di chatroom ini untuk dijawab oleh narasumber kita. Ini saya bacakan pertanyaan 1 lagi buat Pak Tarigan ya, ini dari Bu Oni. Apakah tindakan melestarikan bangunan lama atau bangunan tradisional atau bangunan yang dinilai sebagai bangunan vernakular di masa postmodern saat ini dapat merubah suatu pandangan atau penilaian model bangunan vernakular tersebut menjadi bangunan neo-vernakular? Pak Tarigan, mohon respon atas pertanyaan ini Pak Tarigan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu Oni, pertanyaan Bu dari Oni ya, ini Bu Oni Dian ya. Iya. Begini, pada dasarnya sebetulnya nih perkembangan dari arsitektur vernakular itu kan merupakan jawaban dari perkembangan arsitektur modern ya, yang itu ternyata memberikan efek negatif ya, selain kemajuan yang ditempuh itu kan juga memberikan efek negatif. Nah, salah satunya adalah arsitektur vernakular, karena arsitektur postmodern itu kan mengkritik dari modernisme yang sifatnya itu pertama itu adalah reduksionis, ya, kemudian tunggal, universal, semua disamakan semua, subjektivitas itu dihilangkan. Artinya subjektivitas hilang berarti budaya direduksi ya, menjadi pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah logis kan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Sebetulnya bangunan vernakular aspal vernakular itu memang bagian dari perkembangan postmodern seperti neo-regionalisme, kemudian neo-regionalisme dan sebagainya. Seperti itu. Tapi memang kalau pertanyaan apakah tindakan melestarikan bangunan lama dapat merubah pandangan pilihan model bangunan vernakular menjadi bangunan neo-vernakular, menurut saya melestarikan itu tidak bisa merubah menjadi bangunan neo-vernakular. Ya, melestarikan itu menurut saya upaya untuk mendokumentasikan, nah gitu ya. Kenapa saya mengatakan itu mendokumentasikan? Karena supaya ada akar kan gitu ya, jangan sampai hilang akarnya. Tapi sebetulnya kalau misalnya arsitektur vernakular itu kemudian diangkat sekarang, itu pasti akan terjadi malah tidak bisa. Karena apa? Karena manusianya sudah berbeda. Dalam artian manusianya berbeda itu cara pandangnya berbeda, aktivitasnya berbeda, kan gitu ya. Pengaruh-pengaruh teknologi, internet dan sebagainya berbeda. Kemudian juga tingkat ekonomi, tingkat pengetahuan, pendidikan, kemudian teknologi itu berbeda semua. Pasti saya yakin yang namanya arsitektur vernakular yang itu disebut sifatnya lokal, itu akan mengalami sebuah hambatan gitu ya, akan mengalami sebuah hambatan ketika dia mau merubah, meskipun sebenarnya dia dinamis, sehingga mengapa muncul neo-vernakular untuk memperbaiki kan gitu ya, memperbaiki definisi dari vernakular. Itu Bu Oni. Ya, jadi artinya melestarikan itu juga tujuannya. Ya, melestarikan tujuannya itu menurut saya lebih mendokumentasikan. Ya, lebih mendokumentasikan.
karena akan merasa kesulitan. Seperti misalnya begini contohnya ya, joglo, kemudian diterapkan sekarang, susah sekali. Kenapa? Joglo itu butuh lahan yang luas, padahal sekarang namanya lahan yang luas susah. Ya, susah, karena apa? Mahal. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan yang itu nanti akan menghambat eksistensi dari joglo untuk hidup kan gitu ya. Saya tuh dulu itu pernah punya pikiran, kalau misalnya identitas itu membangkitkan joglo, berarti itu membangkitkan zombie kan gitu ya, hidup tapi sebenarnya tidak punya nyawa kan gitu ya. Nyawa apa? Nyawa kontekstual terhadap kekinian kan gitu ya. Seperti itu. Begitu Bu Oni. Gimana Bu Oni? Bu Oni kebetulan muncul. Iya, terima kasih Pak. Setuju saya Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Itu sebetulnya kesalahan dari sebuah identitas ya. Kalau dulu itu identitas kemudian joglo itu dipaksakan untuk menjadi atap gitu ya. Waduh, wah itu kan membangkitkan identitas tapi sifatnya zombie. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tarigan, juga Bu Oni atas pertanyaannya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pertanyaan di chatroom, tetapi saya selaku moderator juga mesti taat asas alokasi waktu kita 90 dan sekarang kita sudah di penghujung kegiatan kita sore hari ini. Karena itu memang saya dengan terpaksa tidak lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatroom ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bisa berkomunikasi dengan Pak Tarigan atau narasumber yang lain, terutama Pak Jujun melalui media yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf untuk itu. Menarik topik diskusi kita malam ini, dan saya memang tidak boleh membuat kesimpulan ya atas paparan dari dua narasumber kita yang luar biasa ini. Tetapi bagi saya menariknya adalah kita, menurut saya nih ya, pendapat pribadi, tapi seperti sementara menemukan semacam paradigma baru atau pemahaman baru tentang apa itu neovernakular. Menurut saya itu kata kunci yang boleh saya ambil dari diskusi kita malam ini. Kita seperti dibawa kepada sebuah pemahaman baru tentang apa itu neovernakular. Kalau bicara tentang vernakular dan tradisional, rasanya sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Tarigan tadi itu. Begitupun apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Jujun di dalam rencana judul disertasinya dengan masukan-masukan dari Pak Tarigan maupun Pak Albert, rasanya Pak Jujun saya yakin semakin akan menemukan apa yang hendak dicari. Mungkin kira-kira begitu ya Pak Jujun ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa membacakan beberapa pertanyaan yang ada di chatroom ini. Saya lihat di room Zoom ini ada Pak Filipus dari Kupang. Selamat malam Pak Filipus. Ini juga salah satu penggiat arsitektur vernakular dari NTT. Saya juga perlu menyapa juga Pak Sugi, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah, selaku mitra program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital yang sejak awal digagas kegiatan ini. Memang mitra kita adalah Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih Pak Sugi, Pak Ketua. Ya, sama-sama Bang Don. Sukses untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Demikian Prof. Pur, atas izin Prof. Pur selaku moderator menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh partisipasi Bapak Ibu sekalian di dalam mengikuti kegiatan bincang-bincang santai yang diselenggarakan oleh program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang ini. Saya juga perlu mohon maaf bila selama memandu kegiatan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Memang
desain acaranya kita bincang-bincang santai sih sebetulnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik bincang santai yang pasti lebih memperkaya kasana berarsitektur kita di Indonesia. Kira-kira begitu, Prof. Pur, juga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat berbuka puasa untuk saudara sesama Muslim. Saya atas izin Prof. Pur mengakhiri seluruh kegiatan ini dan mengucapkan selamat malam, salam sehat untuk kita sekalian. Saya kembalikan ke Prof. Pur. Masih di mute, Pak. Foto bareng nggak ya? Oh iya, saya foto, Bro. Ya, terima kasih Pak Don, terima kasih Pak Jujun, terima kasih Pak Tarigan. Terima kasih Pak Sugi atas kehadirannya. Wah, saya berbangga hati ini. Siap, Pak Propur. Ini pas bisa ini. Wah, sip. Ternyata menarik juga nanti. Nanti kita kopi darat, Pak Ketua. Oh, siap. Izin saya foto di layar yang pertama ya. Mohon dibuka kameranya. Wah, ada Bos Epri toh. 1, 2, 3.